Apakah Allah membiarkan begitu saja? Tidak. Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, dan rahmat Allah kepada hambanya itu tidak bisa dinilai, saking luasnya. Saking luasnya. Maka saking sayangnya Allah kepada kita, ditetapkanlah dua hal. Dan ini yang betul-betul kita jaga. Betul-betul kita jaga. Untuk bisa mengoptimalkan takwa ini, sekaligus menekan supaya fujurnya tetap ada fungsinya. Kalau bisa kita kerjakan dan optimalkan dua hal ini, maka tidak ada tempat bagi setan untuk membangun celah pada jiwa kita. Satu, secara fitrah, Allah tugaskan malaikat untuk mensupport jiwa takwa itu. Jadi ada malaikat yang bertugas juga mendampingi kehidupan kita, yang diantaranya memberikan dorongan-dorongan pada kebaikan. Karena itu menariknya, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali. Dan itu akan selalu bertarung, bisikan-bisikan itu. Nah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah ada suasana hati? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Pernah ada begitu? Tapi ketika La ilaha illallah baru adzan, belum qomat. Pernah begitu? Iya kan? Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajahnya kelihatan. Ya itulah pertarungannya selalu begitu. Selalu begitu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istafti qalbak. Tanyakan pada jiwa hatimu yang paling dalam ketika kita berada dalam suasana-suasana untuk memberikan sebuah putusan. Jadi kalau sedang ada kegelisahan, harus memilih misalnya, kan yang paling sulit itu dilema di antara dua cinta. Ya kan? Antara harus mengikuti ta'lim misalnya atau menyempurnakan tugas yang lain. Misal, ya kan? Maka dia timbang. Di situ ada timbangan-timbangan, mana yang paling banyak pahalanya, mana yang paling Allah senangi, mana yang paling bermaslahat, mana yang paling banyak kebaikannya. Kan bisa jadi Anda melamar pekerjaan kan, diterima di dua perusahaan. Ya kan? Maka apa yang harus kita lakukan? Salah satu jalannya adalah itu tanyakan. Pada jiwa hati yang paling dalam, yang kira-kira ada unsur kebaikannya banyak didapatkan. Makanya, supaya cahaya malaikat itu bisikannya kuat, maka lakukan amalan-amalan dan set tempat kita bertinggal itu, ya tempat kita beraktivitas yang sekiranya malaikat senang. Makanya di Islam itu fikihnya komplit. Di rumah misalnya ada suasana yang kira-kira malaikat gak senang, jauhi. Ya? Hal-hal yang kira-kira menyenangi malaikat, datangi. Sehingga melatih kita untuk selalu dekat. Apa misalnya majlis ilmu itu banyak malaikatnya. Baca Quran ditemani malaikat. Bahkan kalau sudah lancar ada malaikat khusus menjaga. Ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang lancar bacaan Qurannya dan rajin dia mengaji ditemani malaikat khusus. Ya, safaratil kiramil bararah. Dan kalimat kiramil bararah itu punya makna yang merubah ahli Quran ini menjadi lebih baik. Makanya saya sering katakan ahli Quran yang benar itu bukan dilihat dari berapa banyak khatamnya, berapa lancar bacaannya. Dilihatnya berapa bagus perubahan pada perilakunya. Itu yang diakui oleh Quran sendiri. Di Quran surah 35 Fatir. Di ayat 32. Ya. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsi. Wa minhum muqtasid. Yang berhasil. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kalimatnya sabiqun bil khairat. Ya. Bukan sabiqun bil khatmah. Bukan yang paling banyak khatamnya. Walaupun khatam itu bagus.